Halo semuanya, kenalin nama kakak Kak Yasin Dwi Cahyo. Pada hari ini kita akan belajar materi sekolah kelas 11 terkait inverse fungsi. Nah, sebelumnya coba teman-teman perhatiin gambar berikut ya. Jadi di sini ada gambar ketika anak mau berangkat sekolah gitu ya. Ketika teman-teman mau berangkat sekolah, itu kan yang kalian lakukan pertama-tamanya itu adalah memakai kaos kaki gitu ya. Setelah itu pakai sepatu, ya kan, baru kita berangkat sekolah. Jadi bisa kita rangkum bahwa inputannya itu merupakan kaki yang polosan gitu ya, dan outputnya itu adalah kaki yang rapi, gitu ya. Itu ketika proses berangkat sekolah. Nah sekarang ketika pulang sekolah itu prosesnya itu seperti dibalik. Jadi prosesnya itu adalah kita punya kaki yang sudah rapi, kemudian dicopot sepatunya, ya kan? Habis itu dicopot kaos kakinya, dan outputnya adalah kaki polosan gitu ya. Jadi di sini ada proses yang namanya proses yang berbalik gitu ya. Dari awalnya kaki yang polosan, kemudian outputnya adalah kaki yang sudah rapi. Nah, ketika pulang sekolah, prosesnya itu dibalik, yaitu kaki yang sudah rapi menjadi kaki yang polosan. Nah, proses yang kayak gitu di dalam matematika kita biasa sebut sebagai proses inverse, gitu ya. Di dalam matematika ada materi yang namanya inverse fungsi. Jadi inverse fungsi itu mudahnya kalau kita punya suatu fungsi, katakanlah dari himpunan A gitu ya, ke himpunan B ini. Nah, misalkan di sini A kecil gitu ya, dipetakan oleh F menuju B kecil gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa nilai fungsi dari A itu sama dengan B. Ya, itu fungsi dari A ke B. Nah, kalau inverse itu seperti kita membalik panahnya gitu loh. Jadi dari kanan ke arah kiri. Gitu. Jadi prosesnya tuh dibalik dari B ke A. Begini. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai inverse-nya itu dari B menuju A. Gitu. Jadi kalau fungsi tadi kan A dibawa ke B. Nah, kalau inverse itu dari B dibawa ke A. Gitu. Jadi membalik arah panahnya. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kakak ada berikan contoh lagi gitu ya tentang fungsi inverse. Jadi di sini kita punya nilai 1 itu dibawa oleh F menuju gambar pizza gitu ya. Jadi kakak bisa tulis nih bahwa F1-nya ini sama dengan pizza gitu misalkan. Ya kan? Sedangkan nilai F2-nya itu sama dengan gajah. Ya kan ya? Nah, kalau inverse itu kan sifatnya kan arah panahnya dibalik ya. Nah, berarti cara membaca itu dari kanan gitu ya. Jadi inverse-nya si pizza itu satu dan inverse-nya dari gajah itu dua. Nah, mudah ya teman-teman ya. Jadi kira-kira penjelasan materi inverse fungsi itu seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih caranya kita mencari um, inverse suatu fungsi tapi dari fungsi-fungsi yang ada di matematika gitu ya. Nah, nanti ada 3 langkah nih teman-teman. Apa aja tuh? Jadi langkah yang pertama itu, misalkan Y-nya sama dengan Fx. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya, kita bisa sederhanakan gitu ya. Dari langkah satu, nanti sampai dapet X sama dengan berapanya Y gitu. Jadi di sini ubah X dalam bentuk Y. Nah, ini kan um, hasilnya itu kan dalam variabel Y. Biasanya di soal tuh ditanyanya adalah F inverse X. Nah, berarti karena dimintanya dalam X, ya udah variabel Y-nya itu kita ubah ke dalam variabel X. Jadi langkah terakhirnya itu ubah variabel Y menjadi X. Itu ya, ada 3 langkah. Nah, di sini kakak berikan contoh soal. Di sini kita disuruh menentukan si inverse-nya dari F, di mana F-nya itu kayak gini bentuknya. Nah, coba kita lakukan sesuai dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, kita misalkan Y sama dengan Fx.
Berarti di sini kita misalkan Y-nya sama dengan Fx. Fx-nya kan 2x tambah 3, ya kan? Terus langkah keduanya tadi apa? Iya, langkah keduanya adalah menyederhanakan gitu ya, si soalnya itu menjadi X sama dengan sesuatu gitu ya. Jadi di sini karena kita butuhnya itu X sama dengan, berarti si tiganya itu kita ilangin. Gimana kita ilanginya? Ya tinggal kurangin 3 gitu ya. Ruas kiri kurang 3, ruas kanan kurang 3. Dapatnya sama dengan 2X ya. Karena kita butuh X sama dengan, ya udah, kedua ruas kita bagi 2. Jadi Y-3 dibagi 2, 2X dibagi 2 kan sisa X. Terus, tadi apa? Langkah terakhirnya adalah ubah variabel Y menjadi X. Ya udah, di sini kita bisa ubah variabel Y-nya menjadi X. Berarti X min 3 gitu ya, sama dengan 2. Nah, ini yang kita sebut sebagai F inverse dari X. Nah, mudah ya teman-teman. Jadi ini jawabannya. Nah, kalau misalkan soalnya itu pilihan ganda, teman-teman bisa pakai cara cepat nih. Jadi kalau misalkan si soalnya itu bentuknya Fx sama dengan Ax plus B, nanti teman-teman bisa langsung pakai rumus ini rumus cepatnya. Jadi F inverse X itu sama dengan X dikurangin B dibagi A. Nah, pakai contoh yang sebelumnya, di sini kan A-nya kan 2 ya, B-nya 3. Ya udah, kita ikutin aja. X min B-nya, tadi B-nya kan 3, dibagi A. A-nya kan 2. Nah, kalau soalnya PG, teman-teman bisa pakai cara cepat ini. Tapi kalau soalnya uraian, teman-teman harus pakai 3 langkah ini. Gitu ya teman-teman ya. Sangat mudah bukan? Mudah ya. Oke. Demikian video yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.